Halo semuanya, kembali lagi di review khusus uang Indonesia. Di depan saya ini sudah ada uang pitis namanya. Uang pitis itu uang yang beredar di Palembang saat kerajaan Sriwijaya. Begitu. Uang pitis ini sangat mudah ditemukan. Teman-teman butuh berapa sih? Butuh 1.000, bisa. Nggak sombong, tapi memang karena uangnya itu banyak banget dicetaknya. Setiap raja, tahun yang beda, desainnya beda. Nah, kenapa uang ini menjadi murah gitu? Dia paling per keping hanya 5.000 lah. 5.000 itu udah paling mahal. Begitu. Saya jual paling murah itu paling 1.500. Itu kalau beli borongan. Kalau ada orang beli borongan, oke lah 1.500. Nggak apa-apa, banyak. Nah, ini adalah koin pitis. Koin pitis itu bahannya timah. Timah kalau dibandingkan dengan bahan-bahan lain, dia memang murah. Gitu. Timah itu kalau kena tanah 1 tahun hancur dia. Maka biasanya kalau di Palembang itu uang ini ditemukan dengan jumlah yang besar di dalam guci. Jadi Sungai Musi itu masih sangat sering untuk nemuin uang ini. Lihat aja beritanya, cari aja beritanya. Ada kok, memang ada pemburu harta karun di Sungai Musi, pakai kapal gitu terus nyelam gitu. Mereka sangat biasa untuk menemukan ini, dan biasanya ditemukan di dalam guci gitu. Nah, saya jualnya uang ini tuh 5.000-an. Terus ada yang tanya, bisa nggak dipilihin yang beda jenisnya gitu? Bisa, tetapi nggak semuanya gitu. Karena uang ini ada ratusan jenis. Ya saya bisa ngasih, saya ngirim yang berbeda-beda gitu bisa. Tetapi belum tentu terus semuanya tercover gitu loh. Misalnya ada yang pesan 10 keping minta beda-beda, bisa. Tapi belum tentu terus itu seluruh serinya gitu, enggak, karena memang dia ada ratusan jenis. Dan misalnya ini nih, tulisannya sama, ya kan, tulisan sama tapi bentuknya beda misalnya gitu. Nah, teman-teman mau gimana? Apakah menganggap itu menjadi satu seri atau beda seri? Kalau saya sih beda seri itu namanya. Begitu, itulah kenapa ini jenisnya beda. Lubangnya nih, coba lihat. Ini bulat, ini kotak. Nah, itu kan susah. Ada yang buntet tapi kecil. Terus, ya itulah kira-kira. Ukurannya pun beda-beda. Begitu. Nah, ini dulu dibuatnya dengan cara apa ya istilahnya? Lupa saya. Casting kalau nggak salah. Di cast. Jadi ada cetakannya, ada cetakan bentuknya itu saya nggak ada, belum punya cetakannya. Bentuknya itu kotak ini, persegi panjang, iya lonjong lah gitu. Terus ada lubangnya di tengah gini, ada lubangnya di atas ini, terus dia akan masuk set gitu. Nah, dalam bentuk koin-koin ini, nah dicetak. Terus habis itu timahnya dimasukkan, setelah beku baru keluar. Nah, itulah sebabnya banyak yang seperti ini gitu. Dan saya jual apa adanya. Kalau ada begini ya nggak saya ubah juga, ya memang begini bawaannya gitu. Kalau ada yang minta, saya mau minta yang sempurna, ya gimana ya, definisikan sempurna dulu gitu. Kalau menurut saya ini udah sempurna, karena memang kalau bagi saya sempurna itu asli seperti pembuatannya begitu. Contoh, kalau misalnya gini, contoh ini 10 rupiah, dia premium, 10 rupiah premium asli dari BI. Lalu ini 10 rupiah, nih 10 rupiah dia kondisi cuci, ekonomis, dia bekas sudah dibersihkan. Kalau ini asli dari BI gitu. Ini asli dari BI, ini juga asli dari BI, bukan terus ini palsu gitu, enggak. Maksudnya adalah ini itu belum pernah diedarkan di masyarakat gitu.
jadinya masih roll. Nah, menurut Anda yang sempurna mana? Yang ini kan? Karena ini lebih mendekati kondisi asli, kan gitu. Nah, definisi ini yang sempurna, maka saya terapkan di sini juga. Semakin asli kondisinya, berarti semakin bagus. Kalau ada seperti ini, ya memang bawaannya seperti itu karena memang dulu buatnya seperti itu. Nih, seperti ini. Nah, definisikan dulu sempurna seperti apa. Kalau misalnya ini saya gerinda, bisa. Kalau misalnya definisi sempurnanya adalah harus bulat gitu, ya ini saya gerinda bisa. Tapi menurut saya ini nggak sempurna dan itu saya nggak mau. Begitu. Saya lebih seneng jualan yang begini, original, apa adanya kondisinya. Gitu, jelek ya jelek, bagus ya bagus. Gitu. Terus ada lagi yang bentuknya itu saya carikan dulu. Sepertinya nggak ada. Jadi uang ini itu kadang ada yang bentuknya nggak bulat, tetapi terpotong gini, terpotong setengah sedikit gini. Itu ada yang gitu. Dan itu ya memang saya jual karena memang sekali lagi kondisinya memang begitu. Ya logikanya ngapain sih orang gerinda uang kuno terus dipotong gini terus buat apa gitu loh. Nah itu yang yang saya jual memang ada yang kayak gitu. Jadi ada yang kepotong gini. Itu karena ya dari sistem pembuatannya memang masih sederhana, maka kondisinya pun juga tidak sempurna. Dalam arti tidak seperti uang-uang zaman sekarang yang kalau ya bulat sempurna gitu. Nah untuk mengkoleksi uang ini memang ada tantangannya juga karena yang kayak yang pertama saya jelaskan tadi bahwa uang ini jenisnya banyak, ada ratusan gitu. Saya sampai sekarang belum dapat katalognya untuk yang lengkap, katalog soal uang ini gitu. Terus dia di sini ada tulisannya, ada tulisan raja dan tahun, lalu di belakang ini blank itu tidak ada tulisan apapun. Itu memang halus semuanya begitu, dia memang tidak ada di belakang tulisannya nggak ada, sini ada tulisannya gitu. Kelihatannya agak buram ya begitulah kira-kira. Ini kondisi belum pernah dibersihkan, belum pernah diapa-apain. Saya jujur tidak berani untuk membersihkan koin ini karena bahannya timah itu ringkih, dia gampang rusak gitu. Kalau beli koin ini mending sekalian beli kapsul atau holdernya. Holder itu paling per piece 500 rupiah. Holder yang paling murah itu buatan Cina, itu paling segi kayak gini. Nah itu paling 500 rupiah saya jualnya gitu. Nah nanti terus ditempelkan seperti ini, terus dilipat. Nah ini jauh lebih aman gitu, seperti ini, lalu staples begitu. Udah deh, simpan. Ada juga orang yang jadikan kalung, ya monggo sih, terserah. Begitu aja review koinnya. Ini koin Pitis Palembang. Produknya, link produknya ada di bawah, bisa dicek. Kunjungi juga toko saya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bisa langsung belanja di situ. Ini selalu ready stock, butuh berapapun bisa. Begitu teman-teman, terima kasih.